Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya, karena like itu gratis loh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang tenaga listrik. Di kelompok 3 ada Dwi Anawandani, Karisma Ika Pratiwi, Vira Faihan Zahra, Yanti Nur Fadilah, Ranti Pasaribu, dan Muhammad Lutfi Firmansyah. Kami dari Manajemen Industri STT Wastu Kencana Purwakarta. Materi yang pertama yaitu pengertian K3. K3 itu apa sih? Yang kalian tahu, K3 itu upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Itu menurut Kepmenaker nomor 493/1993. Materi yang kedua yaitu tujuan K3. Menurut Sumamur 1992, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu, ada penyebabnya. Sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan. Agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu, serta dengan upaya preventif lebih lanjut, kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak akan berulang kembali. Teori tersebut menurut Sumamur tahun 2009. Selanjutnya ada K3, tenaga listrik. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat modern, listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan maupun dalam dunia industri. Selain itu, listrik dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia dan timbulnya kebakaran serta terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, perlu dihindari sumber bahayanya yang dimulai dari tahap perencanaan, pemasaran, dan pemakaian melalui instalasi listrik. Meningkatnya kebutuhan akan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu alasan perlunya instalasi listrik yang baik dan aman. Kegunaan tenaga listrik: 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Membuka lapangan kerja, meningkatkan laba. 3. Langkah efisiensi energi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 4. Efisiensi energi meningkatkan produktivitas industri. 5. Menghindari dari pembangunan dan penggunaan infrastruktur yang tidak perlu. 6. Mengurangi pengeluaran masyarakat. Selanjutnya, bahaya listrik terhadap manusia. Pertama, bahaya sentuhan langsung. Kedua, bahaya sentuhan tidak langsung. Dan ketiga, bahaya kebakaran. Sebagai contoh kasus, 2 orang pekerja bangunan tewas tersengat listrik saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2 yang ada di Jalan HMB Bakrun Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur pada hari Kamis tanggal 17 Maret pagi sekitar pukul 8. Iluit bekerja memindahkan batu bata. Ia berada di lantai 2 bangunan gudang yang ada di bagian depan. Tugasnya adalah menerima batu bata yang dilempar dari bawah setelah terkumpul. Oleh Iluit dipindahkan ke tukang batu yang sedang memasang batu bata di tangga lantai 2. Karena posisi kabel listrik PLN yang ada di atas bangunan lantai 2 itu sangat rendah, kepala Iluit tidak sengaja menyentuh kawat listrik yang ada di atas kepalanya. Melihat kejadian itu, Suwarno yang berada paling dekat bermaksud memberikan pertolongan dengan memegang tangan kiri Iluit. Namun yang terjadi, Suwarno pun ikut tersengat listrik. Akibatnya, kedua pegawai tersebut tersengat listrik secara bersamaan. Dalam waktu 5 menit, kedua pegawai tersebut terjatuh ke dasar bangunan lantai 2 berupa lembar seng dan besi yang akan dicor. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sentuhan langsung dari listrik itu bahaya
berbahaya pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Sedangkan sentuhan tidak langsung, kita bisa melihat bahwa sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi, sehingga mengakibatkan kebakaran karena sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar. Selanjutnya yaitu akibat dari sengatan listrik arus searah dan juga bolak-balik. Yang pertama, arus searah. Akan terjadinya perubahan elektrolit. Dan selanjutnya yaitu akibat arus bolak-balik. Yang pertama, akan terjadinya kejang otot. Kedua, berkeringat. Ketiga, kerusakan jaringan. Dan yang terakhir adalah vertikal vibrasi sampai henti jantung. Berikutnya yaitu adalah cara penanggulangan dalam menghindari bahaya listrik. Yang pertama adalah hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Yang kedua adalah hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Jarak aman yaitu minimal 3 meter. Yang ketiga adalah hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Yang keempat, jangan memasuki gandu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Yang kelima yaitu hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Yang keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Yang kedelapan, yaitu jauhkan antena atau TV, papan reklam dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, yaitu hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Berikutnya adalah intensitas dari dampak dari arus sengatan listrik. Yang pertama adalah 0,5 mA, yaitu dampaknya hanya kejutan listrik tidak terasa. Yang kedua yaitu adalah 10 mA, yaitu kita akan merasa tidak nyaman, namun belum adanya bahaya. Yang ketiga yaitu adalah 30 mA, yaitu adanya kontraksi otot dan juga paru-paru. Selanjutnya ada 50 mA, akan terjadinya luka bakar dan juga sesak napas. Selanjutnya ada 80 mA, yaitu adanya dampak luka bakar yang sangat parah dan juga jantung berdetak secara abnormal. Selanjutnya yaitu 1 ampere, yaitu di mana jantung akan berhenti. Lalu selanjutnya, cara penanggulangan kepada korban yang tersengat listrik. Korban yang tersengat listrik arus kuat, kita jangan pernah mendekati korban sebelum ada kepastian aliran listrik sudah dimatikan. Lalu segera panggil dinas gawat darurat. Setelah itu, situasi cukup aman, periksa nafas dan nadi korban, dan persiapkan resusitasi. Korban dibaringkan dalam posisi pemulihan. Lalu untuk korban yang tersengat listrik atau kesetrum biasa, perhatikan terlebih dahulu kondisi si korban dan sekitarnya. Lihat apakah korban masih terhubung dengan aliran listrik atau tidak. Cari sumber listriknya dan matikan. Jika tidak bisa, singkirkan sumber listrik dari tubuh korban menggunakan benda yang tidak menghantarkan listrik. Maka dari itu, peralatan ketiga dalam penginstalan listrik atau APD sangatlah penting untuk pekerja yang bekerja di sektor kelistrikan. APD yang diperlukan itu seperti jas, boot, sarung tangan, helmet, dan alat keselamatan kerja lainnya yang sangat diperlukan oleh setiap pekerja yang bekerja di sektor kelistrikan yang bertugas melayani, menyediakan, serta memakai daya listrik. Sejumlah perlengkapan yang digerakkan oleh listrik menimbulkan tegangan.
putaran ataupun tekanan berkapasitas besar sehingga bisa beresiko kecelakaan. Dan oleh sebab itu, keselamatan kerja untuk pekerja listrik sangatlah amat penting.